Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang banyak dari kita yang mungkin masih salah dalam memahami dan juga mungkin mempraktekannya. Nah, seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan setia berbagi ilmu pada kami pagi hari ini. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, menarik sekali karena hari ini kita berbicara banyak tema, tapi yang mungkin bisa menjadi bahasan pertama yang juga ini sebenarnya juga banyak menjadi pertanyaan juga dari para pemirsa adalah soal asuransi dan juga santunan. Nah, apakah sebenarnya asuransi dan santunan ini termasuk dalam harta warisan, Pak Kiai? Ya. Mohon penjelasannya mungkin secara garis besar asuransi itu garis besarnya dan nanti secara analogi fikihnya. Betul, silakan. Yang pertama asuransi. Jadi asuransi itu ada dua kan. Ada asuransi biasa dan ada asuransi syariah. Ini harus dijelaskan dulu. Saya menganjurkan kepada para pemirsa karena sekarang semua perusahaan asuransi itu sudah punya asuransi yang berbasis kesesuaian syariah untuk mengaitkan kita semua pada asuransi yang berbasis syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, asuransi ini sebetulnya haknya siapa? Ya, kalau nanti sudah meninggal kan biasanya asuransi jiwa, ada kan macam-macam. Ada asuransi misalnya pendidikan dan sebagainya. Maka di sini ulama melihat ya asal muasal harta yang nanti timbulnya terlihat itu setelah orang meninggal. Ya, jadi perumpamaan fikihnya gini loh. Kalau orang tadi memiliki peranan dalam datangnya harta, maka dia menjadi hartanya orang itu. Begitu dia meninggal, maka akan jadi warisnya. Contoh kuno dalam fikihnya apa? Kalau ada orang masang jaring di laut atau di sungai, terus dia meninggal. Nah, tiba-tiba ada ikan yang tertangkap di jaring itu gitu loh. Maka ikan itu punya siapa? Itu disepakati oleh fuqaha, ikan itu punya yang meninggal. Betul. Jadi begitu diangkat, itu dibagi kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena yang masang jalannya, yang masang jaringnya adalah orang tadi. Nah, demikian juga semua harta yang logikanya seperti itu. Kalau asuransi bagaimana? Lihat dulu. Asuransi itu kan biasanya ada peruntukannya. Kalau ada orang mengasuransikan pendidikan untuk anaknya, maka begitu dia meninggal itu bukan lagi harta waris, tapi peruntukannya kepada anaknya. Kan sama saja kan, saya bukakan toko, ini toko ini untuk siapa? Untuk si A. Nanti kalau saya pun sudah nggak ada ya toko ini terus kepada si A. Kan tidak menjadi ini warisan karena sudah saya serahkan kepada A. Kalau ini polis yang saya bayar ya, atau tabarruk yang saya bayar, polis asuransi lah kepada asuransi secara setiap bulan itu, saya niatkan untuk orang tertentu, maka itu menjadi bagian dia, tidak dibagi sebagai harta waris. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau polisnya atas nama orang satu nih, tapi untuk sebetulnya administrasi. Jadi kan ada orang yang nggak mau ribet hidupnya. Jadi dia mengasuransikan hanya satu saja, tapi nilainya besar nih. Kalau nanti kejadian terjadi, maka nilainya miliaran. Tapi di atas namakan misalnya istrinya. Tapi dia dalam hidupnya bicara nih Mila, ini sebetulnya nanti sepeninggal saya gunakan untuk anak-anak. Semuanya. Maka yang seperti ini ulama beda pandangan nih. Ya, ada yang berpendapat bahwa ini bagian dari waris, dibagi sesuai aturan waris. Guru saya sehari Jum'ah itu, mufti Mesir itu mengatakan tidak. Kalau dia mengatakan ini untuk anak-anak saya setelah saya tidak ada, itu dihukumi bukan tirkah, tapi dibagi sama. Ya, tidak ada laki lebih besar,
perempuan. Betul Dan juga. ibu menjadi bagian dari itu untuk keluarga kan. Dia nunjuk istrinya, anak-anaknya. Ya dibagi rata. Oh, dibagi rata. Kayak begitu. Nah, ini yang terkait dengan asuransi. Jadi para pemirsa, itu ketika melakukan asuransi, itu dilihat dulu akadnya. Karena kan ini yang akan menentukan. Kalau ini asuransi pendidikan untuk A, yang ini untuk B, ya maka itu menjadi hak mereka. Karena itu ketika hidupnya, seolah-olah sang ayah itu sudah menghibahkan itu kan. Ini untuk si A, ini untuk si B. Kalau untuk sama-sama, bisa dibagi rata menurut pandangan sebagian ulama, bisa juga dibagi menurut hukum waris. Karena dia ada kaitannya. Nah ini terkait dengan asuransi. Jadi para pemirsa bisa memilih. Yang perlu saya ingatkan terkait dengan warisan, itu di mana-mana guru saya bilang as-sulhu, damai. Ya, damai. Jangan rebutan. Nah, itu yang mendatangkan keberkahan. Iya. Nah, yang kedua dari pertanyaan Mila itu adalah santunan. Kematian. Iya, kan ini tidak ada kaitannya kan dengan orang yang meninggal tadi. Dia misalnya kecelakaan dikasih jasara harja. Dia misalnya ketika meninggal kemudian kan ada orang atau perusahaan memberikan santunan atas kematiannya. Nah, ini apakah termasuk waris itu bergantung kepada yang memberi. Nih, sebetulnya sederhana aja kan. Betul. Kita di rumah-rumah kematian itu kan suka tuh ngelihat ada keranjang. Semua orang ngasih kan. Ngamplopin. Nah, ketika ngamplopin kan pasti bukan untuk yang meninggal itu. Tapi sudah pasti untuk keluarganya. Nah, kalau sudah untuk keluarganya ya dibagi rata. Karena yang dibagi secara waris apa yang menjadi peninggalan orang. Pemilik dari Pemilik yang orang tadi itu. Nah, sama dengan santunan ini. Kalau kata perusahaannya, kami ingin menyantuni almarhum, ini diberikan kepada istrinya. Maka itu haknya menjadi haknya siapa? Karena yang ngasih tujuannya kepada istri almarhum. Nah, nanti tentu kalau almarhum ini istrinya bijak kan dibagi itu sama anak atau apa. Nah, biasanya yang jadi ribut itu karena pembagiannya tidak rata. Atau ada kecemburuan sosial. Tetapi secara fikih, kalau dia katakan ini saya ingin berikan santunan kepada anaknya, ingin berikan santunan kepada istrinya, maka itu sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu nanti kalau dikembangkan lagi itu termasuk dana pensiun. Gitu loh. Kalau dana pensiun itu ini fikih itu luas ya. Jadi saya ingin uraikan dari berbagai sudut pandang, nanti pemirsa bisa memperdalam sendiri dan mengikuti apa yang sesuai dengan hati adem gitu. Ada orang mengatakan dana pensiun itu termasuk waris. Ya, dengan dalih bahwa itu dipotong dari gaji suami. Itu logika fikihnya ketemu gitu loh. Nah, ketika nanti itu yang bisa mengambil hanya istri, itu administrasi. Tapi sejatinya itu adalah hak waris yang harus dibagi. Jadi setiap bulan dibagi itu mana bagian istri, mana bagian anak atau misalnya mana bagian ibu. Kan begitu kan? Nah, tetapi kalau suaminya bilang dalam hidupnya, ini potongan gaji saya ridho loh nanti jadi dana pensiun, bagi secara rata. Itu lain masalah lagi. Atau ada dana pensiun yang tidak dipotong dari gaji suaminya. Tetapi setiap yang pensiun, tanpa ada potongan harga, kan ada perusahaan swasta yang begitu, memberikan apresiasi. Maka kalau apresiasi itu dikatakan, ini saya berikan kepada anak istrinya, ya maka dibagi rata. Kalau dana pensiun itu dikatakan untuk suaminya yang kerja, ya itu tergantung pembagian bapak gitu. Nah, nanti setelah meninggal kan biasanya hanya pindah ke istri kan. Nah, kalau pindah ke istri ya sesuai dengan tadi. Kalau itu pemberian perusahaan tanpa ada apapun dari almarhum, maka yang berhak ngambil itu adalah istri. Karena itu sesuai dengan yang memberi. Tapi kalau suami bilang ini memang aturan pensiun tuh begini-begini, tapi nanti tolong ya, kalau saya sudah nggak ada, pensiun ini jatuh kepada ibu. Tapi saya minta anak-anak juga dikasih. Atau setelah ibu nanti, kalau ibu ada, sudahlah buat ibumu. Tapi kalau ibu sudah nggak ada, bagilah yang adil. Itu juga nggak harus sesuai dengan hukum waris. Karena ada kata-kata dari orang yang memiliki harta itu. Gitu. Menarik. Ini soal fikih muamalah ini menarik ya Pak Kiai. Rasanya pengen nanya lagi, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Tidak terasa kayaknya satu segmen udah cepat sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pagi kita lanjutkan. Menarik sekali pembahasan tentang fikih muamalah. Saya jadi pengen tanya lebih jauh, misalnya soal waris Pak Kiai. Maksudnya kan kita banyak melihat situasi sekarang ada orang yang memang luar biasa mampu, luar biasa kaya ya secara finansial. Kadang-kadang tapi justru ketika seseorang ini sudah meninggal, pada saat pembagian waris ini banyak yang berantakan, akhirnya harus tercerai-berai keluarganya karena merasa tidak adil dan segala macam. Nah sebenarnya itu kalau untuk pembagian harta, Islam tuh mengatur nggak untuk mengantisipasi hal seperti ini terjadi Pak Kiai? Karena harta itu pasti biang masalah perpecahan. Orang tuh kadang-kadang rusak hubungan kemanusiaannya tuh diantaranya karena harta. Betul. Maka ketiga waris itu ada banyak teori yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau memang tidak dibagi ketiga ahli yang meninggal itu masih hidup, maka kembalikan kepada hukum Allah. Ya, dibagi haknya. Tentu kakak laki-laki dapat 2, perempuannya dapat 1. Tetapi 2 dan 1 misalnya representasinya apa? Sawah, ruko. Bagiannya di mana? Itu yang paling afdol pakai qur'ah. Qur'ah itu diundi. Misalnya rukonya ada 3. Kan kakak ngambil 2 yang laki, atau adik laki ngambil 2, yang perempuan ngambil 1. Tapi bagian mana itu kasih qur'ah saja. Atau dibuat bobotnya. Misalnya ini ada rumah, ini di Kak, memang tidak 2 kali lipat, tapi ini cuma 150, yang di sana 100, tapi itu di dalam nilai ekonominya sekian-sekian, gimana dibicarakanlah dengan poin-poin tertentu. Maka setelah itu dibagi, pesan guru saya dulu, terima. Jangan banyak protes, wong nggak ngapa-ngapain. Itu yang mendatangkan keberkahan. 1. Yang kedua, kalau sudah meninggal, itu yang terbaik adalah sulh. Sulh itu adalah islah, kesepakatan. Keluarga kumpul sudahlah sekarang, ya adik perempuan hanya 1. Ngapain sih kita beda-beda, kan sudahlah sepakat kita semua sama. Kalau seperti itu juga baik gitu loh. Karena itu dari kerelaan masing-masing. Ada teknis yang bisa dilakukan juga sebelum meninggal. Jadi semua hartanya ini malah bagus ya. Jadi dia meninggal itu nggak bawa apa-apa. Oh ya, sudah selesai. Sudah selesai gitu loh. Dibagi-bagi. Ini untuk si A, ini untuk si B, dengan syarat adil. Dengan syarat adil. Tidak berniat membahayakan salah satu ahli waris. Nggak boleh kebencian kepada anak, kemudian mengurangi haknya dia. Tapi memberi lebih yang proporsional boleh. Misalnya, nih, di antara anak-anaknya, teman saya nggak enak ngomongnya nih. Ada satu jadi ustadz kayak saya gitu. Terus kata bapak, nanti rumah buat si A aja ya. Kenapa? Saya kepengen dia ngajar ngaji di situ. Nah, yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Tapi kemudian kalau itu bentuknya wasiat, itu tidak boleh lebih dari 1/3 nilai. Gitu loh. Jadi proporsional. Ini kan juga agama mau ngatur kan. Tapi kalau kemudian dipisah dari saya sendiri, boleh. Ini rumah bapak jangan diwaris ya. Bapak ingin wakafkan jadi majelis, tapi nanti yang ngajar kan di antara anak bapak yang bisa B, yang bisa C. Kamu berdua ya di situ. Nah, itu juga ada teorinya. Nanti kalau sudah dibagi-bagi rata, sambil dipandu, ada loh saya pernah lihat itu bagus banget. Jadi dia berikan kepada anak-anaknya, tapi tidak dia berimpahkan dulu sertifikatnya. Sertifikat tetap dipegang. Jadi ruko ini dikontrakkan, ini dia usaha. Nanti kalau terjaga hasilnya, dia sudah yakin, anaknya sudah bisa keluar, diserahkan suratnya. Tetapi dalam hidupnya dia udah berwasiat itu ditaruh. Tanah ini untuk ini, tanah ini untuk ini. Saya ketiga semuanya proporsional, beda-beda tipis. Misalnya dengan maslahat yang dilihat oleh orang tua, apalagi kalau dibagi secara adil dan sama, itu juga teori yang cukup baik dalam menyelesaikan banyak persengketaan di pengadilan agama terkait dengan hukum waris. Jadi itu bisa jadi solusi sebenarnya Pak Kiai. Bisa jadi bisa solusi, dipersiapkan sebenarnya. bisa jadi. Tapi tetap ya Mila ya, kalau saya ngajar tentang waris kayak gini, itu pesan guru saya dulu, jangan berambisi, jangan menyakiti saudara, ambil saja bagianmu, apa yang dikasih terima. Itu warisan yang akan mendatangkan berkah, dan itu tidak sedikit yang saya saksikan dalam kehidupan nyata. Orang yang tidak pernah mempermasakan warisan dia dapat apa, hari ini dia bergelimang dengan kebaikan. Yang serakah dan dapatnya banyak, kadang-kadang hilang. Tak berbekas sedikit pun dari warisan orang tuanya. Karena itu tadi ya, titik keberkahannya yang berbeda ya Pak Kiai. Ya Allah, betul sekali. Hidup itu bukan banyak
Betul. Bukan hebat, bukan kaya. Hidup itu kebersihan hati. Betul. Masya Allah. Lanjut kita ke bahasan yang lain Pak Kiai. Ini menarik sekali. Soal keburukan dibalas di Tanah Suci. Nah, ada anggapan seperti ini Pak Kiai. Mungkin ada orang yang mampu secara finansial untuk berangkat ya. Sebenarnya orang mungkin mikirnya kenapa sih harus menunda-nunda. Tapi ada alasan yang mungkin kita juga mikirnya kok bisa ya orang beralasan seperti ini. Antar aja deh, ntar dulu deh berangkat ke Tanah Suci, umroh atau haji. Takut nanti di sana apa yang kita perbuat di sini dibalas sama Allah. Nah, bagaimana kemudian kita harus menyikapi konsep-konsep berpikir yang seperti ini sebenarnya Pak Kiai? Kalau Allah mau membalaskan tidak nunggu di Tanah Suci. Kenapa? Di masjid juga bisa kan. Dimana Masjid aja juga bisa, rumah betul. Allah gitu loh. Jadi konsep seperti itu seakan-akan menistakan Allah. Seakan-akan semua dosa itu harus dibalas dalam bentuk yang berupa fisik loh. Enggak begitu Mila. Kalau kita ngaji Ihya ya, Imam Ghazali itu. Kan kitab favorit ya, saya suka banget ngaji itu berulang-ulang. Dulu guru saya kan cerita di dalam Ihya itu, Nabi Musa itu, dan ini bersumber dari hadis ya, Nabi Musa itu mengalami masa paceklik yang panjang. Berdoa selalu kepada Allah, istisqa lah kalau kita. Hujan nggak turun-turun. Kata Nabi Musa, ya Allah, kok sudah doa nggak turun-turun? Maka Jibril ngasih tahu nggak akan turun Nabi Musa. Kenapa? Karena di antara orang yang berdoa itu ada orang yang bermaksiat 40 tahun kepada Allah. Suruh keluar dia dari kelompokmu, baru doamu didengar. Maka Nabi Musa pidato depan orang-orang, kaumku ini hujan nggak akan turun. Karena di tengah-tengah kita ada orang 40 tahun bermaksiat kepada Allah. Ya, dan itu yang akan menghalangi doa-doa kita. Orang tadi orang itu ada di situ. Ya Allah, Engkau tutup saya selama 40 tahun. Kalau hari ini saya keluar ya Allah, betapa menjadi tragedi buat saya. Orang menjadi tahu siapa saya. Ya Allah, demi rahmat-Mu yang menutup saya 40 tahun dari maksiat, tolong ya Allah, tutup saya hari ini. Dia ngomong begitu, hujannya turun. Kata Nabi Musa, loh gimana Jibril? Belum ada yang keluar, tapi kok sudah turun di gitu ya? amandemen. Itu rahmat Allah. Masya Allah. Gitu loh. Jangan kemudian kita menggunakan sesuatu yang tidak jelas dari mana asal-usulnya, atau bertentangan dengan sifat dasar Allah, Rahman Ar-Rahim. Oke. Jadi konsep yang seperti ini, perspektif berpikir Itu yang seperti godaan ini, setan. itu godaan. Oke. Iya. Tapi biasanya kan memang ada cerita Pak Kiai, aduh nanti kalau kamu bawel ya, memang di tanah air itu bawel, nanti dibawelin orang. Ya, saya di Tanah Abang juga bawel, dimarahin orang. Mila nawar harga bawel juga pedagangnya merengut, kan nggak harus di Mekah. Artinya apa? Ketika kita di sana dibawelin orang, jangan-jangan perilaku kita tidak berubah. Yang merubah perilaku kita itu perilaku kita sendiri, bukan di tanah suci dan di tanah tidak suci gitu loh. Jadi jangan sampai saya kok di Mekah dibawelin orang. Emang lu dari sononya bawel ya, tentu aja dibawelin orang. Di rumahmu dibawelin, ya kan? Di pasar, jangan-jangan sifatmu itu yang ngeselin orang, memang itu kau bawa sampai ke Masjidil Haram. Bisa jadi, ya ampun. Jadi lucu ya memang ya orang. Baiklah Pak Kiai, kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.